Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran serta kenikmatan-kenikmatan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Kebijakan Kesabandaran di Pelabuhan dan Dokumen Kapal Perikanan yang disusun oleh Sutarjo dengan NRP 5418111242 Sekolah Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Sekarang kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang regulasi kesabandaran di pelabuhan perikanan. Dasar hukum tentang pelabuhan perikanan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di bawah Kementerian Departemen Perhubungan Laut. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sampai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan. Ilustrasi komparasi kapal kargo atau niaga dengan kapal penangkap ikan. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi kapal kargo atau niaga dengan kapal perikanan yang berada di Indonesia. Kalau kapal kargo itu setelah pengurusannya layak laut dinyatakan layak laut, kemudian dapat melakukan pelayarannya dari suatu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Kalau kapal perikanan setelah pengurusan layak laut, layak simpan, maupun layak tangkap, kapal itu dapat melakukan suatu pelayaran atau operasi penangkapan ikan di suatu fishing ground dan dapat kembali pada pelabuhan semula. Siapa sabandar di pelabuhan perikanan? Sabandar di pelabuhan perikanan adalah dia melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan ditunjuk sabandar di pelabuhan perikanan. Selanjutnya, kesabandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan. Sabandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh sabandar di pelabuhan perikanan. Sabandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh menteri yang mendampingi urusan pelayaran. Penempatan sabandar di pelabuhan perikanan berdasarkan keputusan Dirjen Nomor 11 Tahun 2020 tentang penempatan dan penugasan sabandar di pelabuhan perikanan. Pada saat ini terdapat 118 sabandar ditempatkan di 130 lokasi pelabuhan perikanan. Sesuai dengan keputusan Dirjen Nomor 11 Tahun 2020. Dari jumlah tersebut terdapat pengurangan sumber SDM sabandar dikarenakan pensiun dan meninggal sehingga jumlah saat ini 110 sabandar yang ditempatkan di 121 pelabuhan perikanan. Dalam rangka melaksanakan salah satu program prioritas KKP dan meningkatkan produksi dibutuhkan sabandar di pelabuhan perikanan yang akan ditempatkan di pelabuhan perikanan minimal 1 orang per pelabuhan perikanan.
Fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Contoh-contoh fungsi pemerintahan ialah pembinaan mutu hasil perikanan, pengumpulan data hasil tangkapan, sampai fungsi karantina ikan. Sedangkan fungsi pengusahaan ialah contoh-contohnya pelayanan sandar dan laku kapal perikanan, publikasi hasil penelitian, kelautan dan perikanan, pemantauan wilayah pesisir, dan selanjutnya. Dokumen kapal perikanan. 1. Surat izin usaha perikanan atau SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. Persyaratan pengurusan SIUP. 1. Surat atau formulir permohonan. 2. Rencana usaha. 3. Fotokopi KTP. 4. Fotokopi NPWP. 5. Surat keterangan domisili usaha. Sampai 10. Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Ini adalah salah satu contoh surat izin usaha perikanan atau SIUP. Yaitu SLO, Surat Layak Operasi. Surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Salah satu contoh dokumen SLO adalah seperti ini. Berikutnya adalah penerbitan Surat Layak Operasi atau SLO. Salah satu persyaratan penerbitan SLO adalah yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan kelayakan teknis. Sekarang persyaratan administrasi yang terdiri dari CP, surat izin penangkapan ikan asli. SEKAT, surat keterangan aktivasi transmitter asli. Untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 gross ton, SLO asal untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kesesuaian pelabuhan dengan pangkalan dan muat dengan CP. B. Persyaratan kelayakan teknis, yaitu kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan CP yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar dan nama panggilan call sign. Serta untuk kapal penangkap ikan di atas 30 GT. Dua, SPB, Surat Persetujuan Belayar. Surat Persetujuan Belayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Sabandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelayak lautan, layak tangkap, layak simpan, serta kewajiban lainnya. Ini adalah salah satu bentuk dari dokumen SPB, Surat Persetujuan Berlayar. SPB, Surat Persetujuan Berlayar. Persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 1. Dokumen kapal atau pas kecil atau pas besar. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. Gross akte, surat ukur, fotokopinya, buku kesehatan, surat keterangan aktivasi transmitter untuk kapal di atas 30 GT, fotokopi SIUP, surat izin usaha perikanan, CP atau SIKP. Yang kedua yaitu SLO dari PSDKP, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, form permohonan penerbitan SPB.
Dan keempat, surat pernyataan nakoda tentang keberangkatan kapal perikanan. Yang kelima, STBL keberangkatan kapal. Dan yang keenam, daftar ABK, pas kecil, dan surat keterangan terdaftar di DKP Kabupaten untuk kapal di bawah 5 GT. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi yang saya berikan walaupun sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.